Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kenapa gelap nih? Ya, sekarang kita masuk ke IGTV NC Cupang Depok. Kita sekarang ngomongin tentang makanan terbaik dan makanan yang paling gampang dicari sama paling gampang didapetin sama paling gampang dikasih karena dia lebih awet dan lebih gampang ditaruh, nggak cepat mati. Nah, sekarang kita ngomongin tentang makanan yang terbaik dulu. Jadi makanan yang terbaik untuk ikan cupang itu adalah makanan yang bisa memaksimalkan pertumbuhannya dan juga bisa mengoptimalkan perkembangannya. Jadi kalau misalnya untuk pemain-pemain cupang yang benar-benar serius untuk mengembangkan ikan cupang, ini wajib banget mendapatkan makanan terbaik ini, karena yang tadi udah gue bilang dia bisa mengembangkan terbaik, salah ngomongnya, ini bisa membuat perkembangannya menjadi terbaik sama pertumbuhannya semakin optimal. Misal kalau kita ngomongin tentang perkembangan tuh, ya berarti kita ngomongin tentang yang bisa kalau ngomongin tentang pertumbuhan itu yang bisa diukur, misalnya berat badannya atau badannya makin lebar atau badannya makin panjang, itu perkembangan, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan itu yang lebih relatif, misalnya perkembangan mutasinya, perkembangan mentalnya, perkembangan mental, mutasi, terus perkembangan warna, terus perkembangan dia telurnya apa segala macam. Nah, itu harus dikasih makan yang terbaik ini. Terus habis itu ada juga makanan yang paling gampang didapetin, paling gampang dipakai untuk pemain-pemain pemula atau pemain-pemain yang gue bilangnya kerja gitu ya. Jadi selain itu semua, itu gue nggak mau rekomendasikan gitu kan. Boleh dicoba, silakan sih, pelet apa segala macam, boleh dicoba, cuman gue nggak mau rekomendasikan. Cuman kalau misalnya pelet, ya pasti akan ada efek sampingnya gitu ya. Gue nggak bilang pelet itu kurang bagus, tapi memang jelek gitu. Nah, kita ngomongin tentang makanan yang terbaik dulu. Jadi makanan yang terbaik itu menurut gue ada 4 nih. Tapi yang sering gue pakai itu 3, karena yang satu ini susah banget dicari nih. Jadi yang pertama, makanan yang terbaik itu adalah cacing. Cacing ini paling gampang dicari dan menurut gue si cacing ini gampang dicari dan bisa juga diawetin. Tapi memang ketika bisa diawetin itu bertolak belakang sama perkembangannya. Kalau misalnya biasanya kan gitu ya, yang gampang dicari tuh biasanya akan lebih murah, yang gampang dicari tuh akan lebih kurang bagus buat pertumbuhan dan buat perkembangan ya. Contoh aja mie instan lah ya. Mie instan tuh gampang banget dicari, namanya juga instan kan, cuman untuk kesehatan tuh kurang bagus. Terus yang kedua adalah kutu air, yang ketiga adalah yang kedua adalah encu, dan yang ketiga adalah kutu air. Dan yang ini nih paling bagus menurut gua, ini adalah kombinasi antara kutu air dan encu, yaitu adalah cacing bloodworm yang hidup ya. Jadi itu tadi ya, cacing, kutu air, encu, kutu air, sama bloodworm. Kalau si encu ini biasanya dia ini untuk kuatin otot-ototnya. Jadi ibaratnya kalau kita kasih makan encu, itu dia lebih berotot, lebih seger badannya, kayak gitulah ya. Nah, kalau si kutu air ini badannya itu lebih cerah, lebih segar, beda ya gitu ya. Nah, kalau si bloodworm ini, gue nyobain si cacing darah ini, memang ini campuran antara si kutu air sama si encu. Akhirnya dia badannya berotot dan badannya juga bisa lebih cantik kayak gitu. Nah, dari 4 ini yang sering gua kasih makan adalah si 3 ini, kutu air, encu, sama cacing. Nah, kalau di encis ada 2 hari itu full banget kasih makan cacing. Jadi karena si kutu air sama si encu ini memang perkembangan badannya itu kurang, akhirnya ada 2 hari itu gue kasih full cacing. Makanya di encis tuh ikan cupangnya tuh keker-keker, berwarna, dan juga gede, karena memang dicampur cacing, dicampur encu, dicampur kutu air kayak gitu. Terus habis itu, makanan yang paling gampang banget dicari adalah makanan yang namanya
cacing darah beku. Nah, cacing darah beku itu gampang banget dicari di teman-teman yang punya penjual ikan yang ada freezernya. Nah itu pasti dia insya Allah dia punya cacing beku. Cuman hati-hati, kalau mau beli cacing beku itu jangan yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak, tapi belinya yang lempengan. Ini gue bukan promosi ya. Jadi yang kotak-kotak itu memang kan dia itu kan pabrik punya, Cina punya dia tuh. Nah kita nggak tahu dah tuh. Yang pertama, kalau misalnya si pabrikan itu oke lah, dari pabrik ke agen itu masih dibawa pakai mobil box yang dingin itu kan, pakai mobil box yang dingin dan ibaratnya suhunya masih terjaga. Tapi kalau misalnya dari agen ke eceran kan dibawa pakai motor tuh, mencair. Nah, itu yang masalah. Ketika mencair dimasukin lagi ke mana tuh? Ke freezernya si orang eceran itu. Dan itu biasanya bisa kalian lihat aja kalau misalnya si cacingnya itu masih merah-merah, masih seger-seger, nah beli. Cuman kalau cacingnya itu udah mulai kalau gue sih ngeliatnya kan ada kecoklatan gitu ya. Dan itu tuh menurut gue udah kurang seger. Dan yang udah ketika dikasih makan cacing yang pabrikan yang warnanya udah berubah itu, yang udah sih bakal tenggleng tuh, bakal berantakan tuh si ikan cupangnya kayak gitu. Makanya kalau lebih aman itu sebenarnya yang lempengan, karena yang lempengan itu orang kita punya, dia serok, abis itu kebanyakan, abis itu dibekuin. Nah, dibekuinnya itu dalam keadaan fresh kayak gitu. Beda sama yang si cacing yang tadi gue bilang itu, cacing dari pabrik itu yang Cina punya itu kita nggak tahu cacingnya dari kapan, ya kan? Nah, pertanyaannya bang, kalau selain 5 itu gimana bang? Tadi kan ada cacing beku yang paling gampang ya, ini untuk hobiis. Cuman memang ketika kita ngomongin performa itu memang kurang. Tapi ya boleh lah kalau untuk hobi-hobis daripada dikasih makan pelet apa segala macam. Terus yang kedua adalah cacing sutra. Cacing sutra tuh masih bisa diawetin. Buka aja di IGTV Inces Cupang Depok, gimana caranya tuh masih bisa diawetin, itu bisa sampai seminggu atau 2 minggu kalau misalnya perawatannya benar. Terus yang kedua kutu air sama encu. Yang ketiga itu bloodworm. Selain 5 itu gimana bang? Kalau selain 5 itu silakanlah dicoba. Yang pasti 5 itu yang tadi tuh udah paling gampang banget dicari. Terus cacing sutra itu bisa diawetin sama ketiga ini ya kalau bisa. Kalau kalian memang bukan untuk performa, bukan untuk masih ibaratnya buat dilihat-lihat, dipajang-pajang aja, itu bolehlah dikasih makan cacing sutra. Selainnya kalau untuk performa, apalagi untuk burayak dan untuk yang pengen kawin ya mau nggak mau harus dikasih makan ikan, dikasih makan dikasih makan makanan yang segar tadi gitu, biar perkembangan telurnya sama perkembangan mentalnya itu bagus kayak gitu. Selainnya itu saya serahkan kepada Anda, silahkan coba. Saya tidak merekomendasikan yang tidak yang beku-beku, cuman selain cacing darah terus pelet atau apa, saya tidak merekomendasikan. Silahkan dicoba sendiri aja, karena memang sesungguhnya si cupang ini akan balik lagi ke alam sih. Bang dikasih cerek gimana? Bang dikasih udang gimana? Bang dikasih roti gimana? Kadang ada juga tuh yang dikasih roti. Bang dikasih ati sapi gimana? Silakan dicoba aja. Cuman menurut gue sih akan ribet gitu ya. Itu udah gampang banget tuh nyarinya, walaupun sih emang rada-rada susah. Tapi menurut gue adalah di satu tempat itu 5 makanan yang tadi kayak gitu. Wah, hampir 9 menit lagi ngomongin ginian. Udah nggak apa-apa. Jangan lupa sholat Jumat di hari Jumat ini buat teman-teman yang sudah bisa sholat Jumat. Tapi kalau gue pribadi masih ngeri gitu ya. Dah, kita ketemu lagi di IGTV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.